Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Tes. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan review mengenai suatu hardware wallet yang bermerek Tangem ya. Ini mungkin namanya lo belum sering dengar, tetapi sebenarnya sudah 5 tahun umurnya ya. Dan yang kerennya Tangem ini datang dari Swiss ya. Dia punya garansi 25 tahun dan juga diaudit oleh Kudelski Security. Nah, sebelum kita masuk seperti biasa, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Oke, nah jadi Tangem ya. Tangem ini adalah hardware wallet. Kita sering kali ada efek aqua di dalam hardware wallet. Kita terlalu sering ngomong semuanya ledger. Padahal pas dilihat, oh ternyata bukan ledger ya. Mereknya ada OneKey, ada Trezor, dan lain-lain. Nah tetapi Tangem ini menurut gue unik. Kenapa? Karena ya Tangem ini setupnya bisa kurang dari 3 menit ya. Tentunya buat lo yang pernah setup hardware wallet pasti bingung, hah gitu ya, cepet banget ya. Nah yang keren lagi apa, lu nggak perlu colok-colok lagi ya, nggak perlu pakai wire, nggak perlu pakai segala macam lah, nggak perlu. Di sini literally lu tinggal apa, tinggal tap ke HP ya, kayak gini nih, tinggal di tap ke HP langsung kebuka ya, keren banget. Nah pertanyaannya, aman gak? Nah itu yang sering kali menjadi apa ya, dilemanya. Lu pengen enak, cepet makainya, tapi suka nggak secure. Lu pengen secure tapi ribetnya setengah mati gitu ya. Nah di sini Tangem bisa menjadi solusi untuk orang yang nggak mau ribet ya, tetapi pengen secure juga ya. Sekarang kita langsung bahas ya. Jadi kalau kita di sini ya, si moto dia nih, slim as a bank card, secure as a bank vault, store, buy, earn, and transfer and swap thousands of coins and tokens ya. Lu bisa lakuin semua di sini gitu ya. Jadi tujuan dari si Tangem ini adalah ingin meredefine, susah bahasa Indonesia ya, meredefine wallet experience ya, di mana kita bisa enjoy top level security, simplicity, dan accessibility gitu ya. Dan semua ini bisa diakses dengan single tap saja begitu ya. Dan yang gilanya lagi apa sebenarnya? Ini sayangnya kayaknya masih masuk prototipe ya, karena sampai sekarang dia masih belum jual nih ya. Dia masih baru kartu saja. Tetapi kemarin baru saja dia memamerkan cincin ya. Ini keren banget. Jadi bentuknya tuh kayak gini. Cincin ya, literally cincin yang kayak kita nggak bisa bedain sama cincin biasa. Tapi ini adalah hardware wallet ya. Tinggal kita scan atau ya lebih tepatnya di tap ya, pakai NFC dan langsung connect seperti ini ya. Really really cool. Nah, tapi ini mungkin masih belum kita bahas ya, karena kita unboxingnya hari ini yang kartunya saja. Tapi kartu juga keren ya. Kita langsung masuk aja pembahasannya lebih detail. Jadi tinggal kita tap si cardnya dan kita bisa langsung akses si Tangem Wallet kita ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini ya, secara paketnya sebenarnya ada 3 dan 2. Nanti perbedaannya apa kita bahas di bawah lah ya. Nah, Smart Backup. Smart Backup ini adalah teknologi yang menurut gue membuat si Tangem ini jadi sangat keren ya. Jadi dia itu yang pertama ada chipnya. Chipnya ini mengenerate random private key yang gak pernah ke-expose, bahkan gak ke diri kita sendiri ya. Nah, ini langsung kesannya diimprint ke 3 kartu kita yang di sini. 3 atau 2, tergantung kita beli yang mana ya. Nah, itu backupnya itu ada di server mereka. Tetapi server mereka ini bahkan sama Tangemnya sendiri pun nggak bisa diakses. Gitu. Jadi cuma 3 kartu itu aja yang tahu apa private key kita. Gitu ya. Kita nggak perlu lagi catat-catat gitu ya. Kita nggak perlu takut lagi, walah nanti takutnya si ininya hilang gitu. Si apa namanya, seed phrase-nya hilang. Karena sering banget kejadian orang-orang ya, apalagi yang awal-awal Bitcoin tuh ya, naruh punya berapa ratus, berapa ribu Bitcoin, seed phrase-nya hilang, udah deh tamat begitu ya. Nah yang kedua, si card ini mengestablish a secure connection ya, dan juga mentransfer si encrypted keys kita ke si kartunya ya. Yang ketiga, keys ini akan di-store ke 3 kartu gitu. Jadi ini ditaruh ke 3 kartu dan nggak ada copy lain. Jadi nggak bisa tuh kesannya kita kena phishing dan lain-lain, karena ya seed phrase-nya yang tahu hanya 3 kartu yang nggak bisa ngomong gitu. Bahkan kita sendiri pun nggak tahu apa seed phrase-nya gitu. That's really cool menurut gua ya. Nah, yang keren juga di sini adalah mereka dari 2018, 850.000 kartu mereka belum pernah ada yang kena hack ya, nol literally.
Dan juga mereka menggunakan biometric security dan juga access code untuk proteksi mereka. Ya, kalau gue pribadi sih sarankan pakai dua-duanya gitu ya. Nah, selanjutnya ya mungkin ada yang ngomong, "Bang, kayak beberapa hardware wallet lain tuh salah satu yang nggak enak itu apa? Kalau lu mau jual Bitcoin lu atau jual Ethereum lu dan apapun ya, lu harus konekin dulu ke DEX gitu atau kirim dulu ke exchanger. Aduh, malas bang ya. Bisa nggak langsung jual di si app-nya? Yang keren bisa ya. Di sini mereka bisa swap, buy, sell, dan juga earn bahkan ya. Ini masih coming soon. Jadi buat lo yang ngerasa aduh masih enakan exchanger nih ya. Nah, ini kedepannya mungkin bisa menjadi jawaban untuk orang-orang yang aduh enakan di exchanger ya. Nah, tapi pengen punya hardware wallet bisa di sini ya. Dan ini tentunya bisa di-download dalam bentuk Apple Store atau App Store, Google Play dan lain-lain gitu. Ya, scan juga bisa kalau mau ya. Nah, tentunya juga di sini dia bisa mewadahi berbagai macam digital asset ya, seperti ya dengan berbagai macam juga blockchain ya, dari Optimism, lalu juga Tron dan seterusnya ya. Jadi mereka kerjasamanya sudah ya otomatis saya udah 5 tahun kerjasama dengan major blockchains ya, udah semualah yang gede-gede ya. Nah, selanjutnya ini yang menjadi kunci juga Tangent chip mereka ya. Jadi si Tangent chip mereka ini kolaborasi dengan Samsung Semiconductor ya, which is kita setahu gue ya untuk semiconductor ini salah satu yang terbaik di dunia itu punya Samsung gitu ya. Dan ini secara size-nya cuma 1x1 mm mikrokomputer ya. Jadi gila ya, gila. Nah, ini beberapa hal yang membuat dia penting. Yang pertama adalah standard security mereka yaitu EAL6+. Di mana proteksi ini proteksi untuk invasive dan non-invasive attacks ya. Ini the highest standard untuk urusan security chip ya. Yang kedua maximum resistance. Dia bisa tahan dust, water dan juga temperature yang ekstrim sampai 25 ke 50 derajat Celcius. Nggak tahu manusia 50 derajat Celcius masih hidup nggak ya? Ya pokoknya nih kartu masih bisa sampai situ ya. Selanjutnya dia juga bisa tahan X-ray, tahan electromagnetic dan juga electrostatic discharge ya. Nah, ini ada beberapa kasus ya seperti yang kita tahu, dimasukin ke X-ray, boom, hancur ya. Di sini enggak. Chipnya karena memang sudah tahan. Dan juga di sini ini just a chip with an antenna ya, no point of vulnerability untuk elements yang prone ke failure ya. Selanjutnya juga mereka bisa tahan counterfeit ya, di mana si app ini bisa memverify authenticity dari chip dan juga firmware-nya gitu. Dan nggak perlu dicas ya. Nggak tahu nih, emang ada ya chip yang dicas ya? Ya tapi intinya di sini dia bilang nggak perlu dicas ya. Nah selanjutnya nih ya, mereka ini sudah diaudit oleh Kudelski dan sudah dikonfirm ya bahwa tidak ada backdoors dan other vulnerabilities ya. Jadi ya kita tahu Ledger kemarin sempat ada kasus gede di mana ternyata ada backdoor ya. Jadi makanya sempat ada jebol data para pemilik Ledger ya. Itu berita yang cukup rame lah ya. Kok bisa ketahuan? Dari GitHub. Nah di sini ya Tangent benar-benar open source ya. Lu bisa langsung cek di GitHub-nya si Tangent. Lu bisa langsung audit sendiri. Lu verify dengan sendiri apakah ada backdoor atau tidak. For now sampai sekarang tidak ada sama sekali. Jadi lagi-lagi trust but verify begitu ya. Nah selanjutnya ini digaransi 25 tahun plus. Ya, jadi apa namanya si nama plastik itu hermetic plastik ya. Ini bisa digaransi tahan sampai 25 tahunan lah begitu ya. Ya, per 25 tahun beli kayaknya normal lah ya. Nah, selanjutnya kalau kita di sini juga kenapa ya Tangent Wallet ini berbeda dengan cold wallet lain. Yang pertama, simpelnya adalah ini tuh benar-benar hardware wallet yang dibikin untuk orang-orang awam gitu ya. Nggak perlu dicas, nggak perlu dikonekin dengan wires dan lain-lain. Jadi very very simple ya. Selain dari convenience, tentunya juga dia secure karena seperti yang tadi cardnya ini sudah EAL+6 ya. Chipnya jadi sudah super aman, bahkan as secure as biometric passport ya. Dan juga di sini mereka simpelnya gini lah ya. Hardware wallet itu biasanya didesain by geeks for geeks. Nah ini didesain buat non-geeks begitu ya. Jadi jauh lebih gampang ya. Nah 2 atau 3 set nih mendingan. Gue pribadi lebih prefer yang 3 set. Kenapa? Karena nih anggap nih ya kita ada 3 kartu di sini ya. Nah kartu pertama hilang misalkan. Kartu pertama hilang. Kartu kedua pas kita mau akses lagi kita lupa si access code-nya, kita belum pasang biometrik. Nah, tamat, nggak bisa ya. Kalau lu punya 3, andaikan nih hilang 1, yang satunya lagi nggak bisa karena lupa access code. Nah, lu bisa
kesannya lu reset si passwordnya pakai yang ketiga. Kalau lu cuma 2, ya udah berarti lu harus inget banget si password atau biometriknya gitu. Ya jadi makanya kalau gue pribadi sih mau extra secure ya udah beli aja yang 3 gitu ya. Nah, selanjutnya apakah kartu ini depend ke si server Tangem? No, ya. Jadi semua aktivitas di dalam itu 100% kita yang kontrol ya. Dan lu bisa cek semua code-nya itu di GitHub karena mereka semua open source begitu ya. Nah, selanjutnya apakah ini bisa diambil dana kita apabila kartu kita hilang dan diambil oleh orang lain? Tidak bisa ya, karena code-nya ini ya, atau lebih tepatnya kartu kita itu di-protect oleh access code begitu, dan juga si biometrik kita. Jadi ya nggak bisa diambil alih oleh third party ya. Dan seed phrase kita pun langsung terconnected di si kartu kita itu sendiri ya. Nah, bisa nggak kita pakai seed phrase? Bisa, tapi lebih baik pakai yang versi ini aja karena jujurnya buat yang newbie lebih aman beginilah ya, daripada lu tulis-tulis ujung-ujungnya hilang, si kertasnya hilang, nggak bisa akses ya. Nah, selanjutnya apakah lu akan hilang funds apabila si phone-nya rusak atau hilang? No ya, karena lu punya 3 kartu, lu tinggal tap lagi di HP lain setelah lu beli ya, otomatis tinggal lu download app-nya, lu tap, voila, bisa dipakai lagi gitu ya. Nah, pertanyaannya beli di mana nih Bang? Ya, ini kan di US sekitar $70 nih untuk yang 3 set, untuk yang 2 set $55. Ini berarti berapa ya? Kayaknya nyaris sejuta lah ya. Sejuta lah kurang lebih ya. Ini mungkin berapa? 700 gitu ya? Atau 600 ya? Nah, tapi kalau lo beli di US atau ya kalau lo beli di Swiss apalagi ya lo otomatis kena bea kirimnya gede. Dan jangan lupa bea cukai di sini nggak main-main gitu ya, kan udah pernah dengar tuh kasus ya. Bawa barang 300.000 tiba-tiba kena bea cukai 600. Nah, malas kan urusannya. Mendingan beli di authorized reseller ya. Nah, belinya di mana? Di Encrypt. Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brands. Nah, Tangem juga ada ya. Kalau kita lihat di sini harganya sangat fair ya. Bahkan ini malah sedikit lebih murah kayaknya dibandingkan dengan yang lagi di sini karena lagi ada promo kayaknya ya. Ini kan kayaknya sekitar 1 juta kali ya. Harus cek lagi kurs nih. Indo lagi naik turun soalnya ya. Nah, bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt karena dia ada yang set of 3 dan juga ada yang set of 2 begitu ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk dulu ke si unboxingnya. Dan sekarang kita masuk ke unboxingnya ya. Nah, jadi kalau kita di sini ada 2 jenis packaging. Ini sebenarnya sama aja, cuman Tangem mengubah packaging mereka. Jadi ini packaging lama, ini packaging baru. Tetapi dua-duanya sama aja ya. Sama-sama chipnya juga yang terbaru dan juga dia sama-sama si IP-nya juga sama, yaitu IP68 ya. Jadi dua-duanya sama standarnya, cuma lagi-lagi packaging baru dan packaging lama saja ya. Nah, untuk contoh unboxing kita pada hari ini, yang packaging baru adalah 2 cards, yang ini 3 cards. Perbedaannya apa? Seperti pembahasan dari di depan ya. Kalau buat lo yang sedikit sedikit ceroboh, lebih baik yang 3 menurut gua. Ini lebih safe ya, tapi ini sedikit lebih murah. Jadi ya lu timbang-timbang sendiri mana yang cocok buat lo ya. Tapi intinya kalau 3 ini lo bisa kesempatan hilang 2 kali. Ini kesempatan hilang cuma sekali ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Sekarang kita akan langsung masuk aja ke unboxingnya. Oke, nah untuk packaging yang lama ini bentuknya ada plastik ya. Ini harus dibuka, ya boleh pakai pisau, bisa pakai gunting. Packaging baru, pastikan si seal ini masih aman ya, belum robek. Nah, buat belinya makanya jangan asal ya. Gue sudah sangat sering ngomong di setiap DCWT. Kalau lo tertarik untuk beli hardware wallet, pertimbangkan untuk beli di Encrypt karena udah langsung masuk, nggak perlu lagi lu masukin dari luar, pajaknya udah beres semua, dan yang pasti semua masih seal, lu nggak perlu deg-degan lagi ini compromise atau enggak ya. Oke, kita buka dulu yang packaging baru 2 cards, kita tinggal tarik aja di sini ya, tarik 1, tarik 2 di sini ya. Oke, as simple as that. Udah gitu kita bisa unboxing ya. Oke, kita tarik dulu. Bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Kartunya menurut gua very elegant ya. Dan di tangan juga bisa dibilang oke sih, ini ringan ya. Nah, jadi ini untuk yang 2 cards ya. Untuk detailnya lu bisa baca-baca lagi di sini. Tapi ini untuk yang 2 cards. Sekarang kita akan unboxing yang 3 cards. Sekali lagi yang 3 cards ini adalah yang versi lama ya, si ininya packagingnya. Tapi dalamnya sih sebenarnya sama aja ya. Oke, kita langsung buka aja. Kita bisa di sini ya. Kita tinggal tarik. Kita pull di sini. Nah, ini keren juga. Waktu ditarik langsung keluar juga tulisan di sininya ya untuk get started-nya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini yang packaging lama ya. Jadi
Beda sedikit sih dari si logonya. Ini yang lama lebih ada logo-logonya, di sini cuma simple tulisan Tangent aja. Tetapi sama aja untuk si chipnya dan lain-lainnya gitu ya. Oke, nah ini untuk unboxingnya ya. Sekali lagi, nanti lu bisa dapat yang mungkin two cards-nya udah ada yang versi packaging baru. Itu tergantung lu dapat yang mana. Tapi intinya dua-duanya sama-sama secure. Sekarang kita akan bahas bagaimana setup-nya. Oke, dan untuk contohnya kita ambil yang 2 card saja ya. Cara penggunanya sama persis juga buat yang 3, tapi perbedaannya yang ketiga kita scan-nya 3 kali gitu ya. Nah, untuk getting started-nya very easy. Kita lihat cuma ada 2 step. Yang pertama kita download app-nya, kita scan aja bisa langsung di sini ya. Kita scan pakai HP, kita klik link-nya, nanti dia akan langsung kebuka ya di sini. Gue udah download ya, tinggal gue open. Setelah open scan card, as easy as that ya. Kita klik scan card, kita tap di sini ya. Voila, as easy as that ya. Tinggal kita accept saja, bla 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 bla. Setelah itu kita create wallet ya. Nah, terus kita scan lagi. Done ya, beres. Setelah itu kita add si backup card kita. Nah, yaitu kartu kedua. Kartu kedua di sini ya. Kita klik, scan lagi. Beres. Simple ya. Jadi seperti itu, tinggal finalize the backup. Udah gitu kita continue saja ya. Nah, sekali lagi perbedaannya kalau yang 3 itu 3 kali gitu ya. Sesimpel itu. Dan kalau nanya, "Bang, ini seed phrase-nya di mana?" Seed phrase-nya ada di kartu ini ya. Jadi kartu ini adalah seed phrase-nya, bahkan kita sendiri pun nggak tahu apa seed phrase-nya. Jadi kemungkinan untuk kita kejebol sangat kecil ya. Dan kemungkinan kita untuk ceroboh dan kehilangan seed phrase juga almost none. Tinggal ya jangan hilang semua kartunya ya. Kita continue, masukkan access code. As easy as that. Ini otomatis gue nggak akan kasih lihat ya, karena ya mau gue pakai juga. Jadi ya tinggal kalian masukin apa passwordnya, jangan sampai lupa ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya akun di berbagai macam exchanger, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.